Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 435. Jelas, Fang Qiu waspada terhadap Guisa. Dia jelas ingat bahwa dia hanya pernah meninju Guisa sekali sebelum dia memohon bantuan. Guisa mungkin menderita luka serius, tapi dia tidak dalam kondisi kritis sehingga dia tidak akan bisa berkelahi atau melarikan diri. Fang Qiu yakin bahwa Guisa memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Karena itu, ia segera mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kungfu Guisa. Inilah sebabnya mengapa Guisa tampak seperti mati sia-sia. Dia memang berencana menggunakan bumi harta karun untuk mengalihkan perhatian Fang Qiu dan menggunakan momen gangguan Fang Qiu untuk melarikan diri. Dia tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Trik liciknya telah mengorbankan nyawanya dan kungfunya. Bagaimana dia bisa tenang dalam pikiran itu? Tidak ada yang akan menduga bahwa Fang Qiu akan bertindak begitu tegas. Dia bahkan belum memberinya kesempatan untuk bereaksi. Guisa merasa dia akan lebih baik mati ketika Fang Qiu menghancurkan kungfunya. Dia tidak dikalahkan oleh Fang Qiu tetapi dengan trik liciknya sendiri. Dia merasa sangat pahit. Sementara itu, Zhu Liancheng dengan cepat berbalik ketika dia melihat kejatuhan Guisa. Guisa merasa seolah-olah Zhu Liancheng telah mempercepat kejatuhannya. "Ayo, tumpah," kata Fang Qiu sambil menyeret Guisa ke lengannya. Kemudian, dia berjalan ke Zhu Liancheng dan menangkap lengan Zhu Liancheng sebelum dia bertanya, "Di mana harta bumi?" "Di lapangan di luar bagian barat kota," kata Guisa. Fang Qiu tidak takut terlihat karena itu malam hari, jadi dia terbang menuju bagian barat kota. Dia bergerak sangat cepat ke lapangan di luar kota dan hanya membebaskan kedua orang itu ketika dia berada 5 kilometer jauhnya dari daerah kota. "Bantu dia dan memimpin jalan," Fang Qiu berkata kepada Zhu Liancheng saat dia menjabat tangannya, meletakkannya di belakang, dan menunjuk ke arah Guisa. Zhu Liancheng telah dalam proses pemulihan selama beberapa waktu, jadi dia seharusnya mendapatkan kembali kekuatannya, sementara kungfu Guisa baru saja dilucuti darinya sehingga dia tidak akan bisa pergi jauh tanpa dukungan. Selain itu, Fang Qiu perlu istirahat juga. Dia hampir kehabisan ki internalnya setelah 2 pertempuran yang dia lawan sebelumnya. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan bumi harta karun sehingga harus ada binatang penjaga yang menjaga harta karun. Fang Qiu harus memulihkan ki internalnya sebelum ia menemukan bumi harta. Di depan, Guisa memelototi marah pada Zhu Liancheng yang mendukungnya sebelum dia berbalik dan melirik ke arah Fang Qiu. Ekspresi kebencian murni melintas di matanya sebelum dia berbalik. Dia melihat ke depan dan mengambil langkah lemah ke depan saat dia memimpin Fang Qiu lebih dalam ke lapangan. Sementara itu, di forum online Wulin, banyak netizen menunggu hasil pertarungan Fang Qiu dengan Zhu Liancheng. Tidak ada praktisi seni bela diri lain di tempat kejadian, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan informasi tentang hasil pertempuran kecuali Fang Qiu sendiri memperbarui forum. Keingintahuan mereka tumbuh setelah menunggu sepanjang hari untuk hasil dari pertempuran. "Kami sudah menunggu sepanjang hari untuk hasil dari pertempuran. Mengapa hasilnya belum diketahui?" John Du berada di tempat terbuka sementara Zhu Liancheng bersembunyi di kegelapan, jadi ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan dalam pertempuran ini. Mungkinkah mereka belum menentukan pemenang setelah bertempur sepanjang hari? Semakin banyak keingintahuan mereka terguncang, semakin mereka menantikan hasil pertempuran. Forum online itu semua dipenuhi para netizen yang mengantisipasi hasil pertempuran. Tidak masalah apakah netizen ini melihat John Du beraksi, mereka semua menyatakan dukungan mereka kepadanya dan berharap bahwa ia akan muncul sebagai pemenang. Namun, semakin lama mereka menunggu, semakin mereka merasa tidak nyaman. Mereka tiba-tiba merasa bahwa sesuatu pasti terjadi selama pertempuran. Mungkinkah John Du kalah? Tidak mungkin. Zhu Liancheng akan segera membual tentang kemenangannya secara online jika dia mengalahkan John Du tetapi dia tidak melakukannya. Lebih penting lagi, daftar pemimpin bela diri yang telah mereka perhatikan tidak berubah sama sekali. Ini membuat semua orang terdiam. Mereka merasa seperti ditutup matanya dan ingin pergi keluar untuk melihat hasilnya sendiri. Sesuatu akhirnya terjadi tepat ketika semua orang mulai tidak sabar. Ada perubahan pada daftar atasan marsial. Peringkat John Du telah melonjak dari 812 menjadi 788. Saat 2 notifikasi ini muncul, semua orang segera bergegas menuju daftar atasan marsial. Mereka melihat lebih dekat dan melihat bahwa peringkat John Du memang naik ke posisi ke-788. John Du baru naik ke tempat ke-812 setelah dia mengalahkan Yin Lao Guai. Selain itu, penantangnya adalah Zhu Liancheng yang berada di peringkat ke-802, jadi bagaimana dia bisa melompat ke tempat ke-788? Itu aneh. Apa yang terjadi pada daftar? Apa yang John Du temui di luar? Semua orang bingung.
Kemudian, seseorang menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Zhu Liancheng yang berperingkat 802 telah menghilang. Sepotong berita ini mengejutkan semua netizen. Mereka dengan cepat menggulir ke bawah daftar pemimpin bela diri dan melihat bahwa Zhu Liancheng yang peringkat 802 telah menghilang. Dia benar-benar menghilang dari daftar. Mungkinkah Zhu Liancheng mati? Atau apakah Fang Qiyu melepaskan keterampilan kungfu miliknya seperti yang dilakukannya pada 5 hutan bambu yang hebat? Siapa yang berada di peringkat 788 sebelum John Du mengambil alih? Semua orang dengan cepat melihat lebih dekat dan melihat bahwa posisi ke-789 milik seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Wuli. Tunggu sebentar, menurut informasi yang saya miliki, Wuli adalah orang hebat yang selalu tinggal di selatan Shu. Dia sulit bertempur dengan yang lain sementara John Du telah pergi ke Mongolia luar, jadi mereka mungkin tidak akan bertemu, kan? Mungkinkah dia bukan praktisi seni bela diri yang berperingkat 788 sebelum Fang Qiyu? Tidak. Aku ingat praktisi seni bela diri yang berperingkat 788 adalah Guisa. Netizen itu mengunggah tangkapan layar daftar pemimpin bela diri yang diambil sore itu. Terlihat jelas pada screenshot bahwa posisi ke-788 milik Guisa. Jika itu orang lain, tidak semua orang akan mengenali nama itu. Namun, hampir semua orang di forum telah mendengar tentang Guisa. Semua orang tahu bahwa Guisa adalah seseorang yang bahkan lebih kejam daripada Zhu Liancheng dan yang tangannya berlumuran darah. Namun, Guisa tidak terlihat di negara itu untuk waktu yang lama karena dia adalah buronan oleh banyak orang di Wulin. Dengan demikian, ia telah jatuh dari sorotan. Namun, sepertinya John Du telah menggantikan Guisa yang menghilang ke dalam bayang-bayang. Mungkinkah pikiran yang menakutkan terjadi pada semua orang? Segera, semua orang mulai mencari nama Guisa di daftar pemimpin bela diri dan mengejutkan mereka. Mereka menyadari bahwa Guisa juga telah menghilang dari daftar. Seolah-olah dia belum pernah muncul. Penemuan ini mengejutkan semua orang di forum. Jelas dari daftar pemimpin bela diri bahwa John Du tidak hanya mengalahkan Zhu Liancheng, dia juga menyingkirkan Guisa yang mengerikan. Ya dewa, itu tidak benar, kan? Apakah dia menyingkirkan dua orang jahat secara berurutan? Guisa adalah ahli super, martial superior kelas 7 dengan 3 meridian. Zhu Liancheng adalah martial superior kelas 7 dengan 2 meridian, sementara Guisa adalah martial superior kelas 7 dengan 3 meridian, pria misterius John Du adalah superior martial kelas 2. Tunggu, informasi John Du telah diperbarui. Dia bukan lagi martial superior kelas 2 tetapi martial superior kelas 3. Sepotong berita ini mengejutkan para anggota forum dan semua orang bergegas untuk menyegarkan kembali informasi John Du dalam daftar. Benar saja, mereka melihat kata-kata, superior martial kelas 3, di bawah kolom kekuatan profil individualnya. Apakah dia berhasil melakukan terobosan? Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan menjadi martial superior kelas 3. Namun, ia berhasil mengeluarkan dua martial superior kelas 7 dari daftar. John Du benar-benar mengharumkan namanya. Dia masih melakukan kemenangan yang luar biasa seperti yang selalu dia lakukan. Haha, John Du benar-benar meraih kemenangan besar. Saya merasa sangat bahagia sekarang karena Zhu Liancheng dan Guisa telah dikeluarkan dari daftar pemimpin bela diri. Jauh ke dataran daerah di luar kota Batuo, Mongolia luar. Fang Qiyu tidak tahu keributan yang disebabkan oleh kemenangannya dalam forum Wulin saat ia mengikuti Guisa dan Zhu Liancheng dengan panas. Dia akhirnya mengisi semua ki internal yang telah dia habiskan sebelumnya saat dia mengikuti mereka. Mungkin sulit bagi orang lain untuk mengisi ulang ki internal mereka, tetapi sangat mudah bagi Fang Qiyu untuk melakukannya karena Great Hand of Destruction-nya. Dia hanya perlu melakukan gerakan ini sedikit dan dia bisa memanfaatkan energi langit dan bumi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ki internal. Kenapa kita belum sampai di sana? Dia bertanya. Itu hanya di depan, jawab Guisa. Fang Qiyu mendongak dan melihat tanah rawa di depan. Dia juga bisa samar-samar merasakan gelombang energi di udara. Memang ada harta bumi di sini, gumamnya pada dirinya sendiri. Itu pasti harta karun bumi yang luar biasa jika mampu menyebabkan energi langit dan bumi bereaksi meskipun kita agak jauh darinya. Segera, mereka tiba di depan tanah rawa. Setelah melihat lebih dekat, tanah rawa ini tampak seperti ladang berumput yang basah oleh hujan karena hanya ada beberapa depresi di tanah. Ini adalah pemandangan umum di seluruh dataran. Namun, benda terang di tengah-tengah rawa itu merupakan pemandangan yang tidak biasa. Manik bumi. Mata Fang Qiyu membelalak kaget saat dia melihat benda itu. Earthbed terlihat seperti mutiara bundar. Itu benar-benar hitam dan memancarkan cahaya hitam, gelap, dan itu dikenal sebagai lubang hitam kecil.
Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana bentuk dan volumenya karena selalu diselimuti oleh cahaya hitamnya. Dikabarkan bahwa Earthbed memiliki kekuatan yang unik tetapi ini belum pernah diverifikasi. Inilah yang diingat Fang Qiu membaca tentang manik bumi dari gulungan surga dan bendahara bumi. Ini bukan mengapa Fang Qiu heran. Dia heran karena manik bumi berada di peringkat ke-10 di antara semua harta karun bumi. Itu adalah harta bumi yang berada di peringkat ke-10 di antara semua harta karun bumi. Berapa banyak orang di dunia yang benar-benar melihat ini? Selain itu, menurut Scroll of Heaven dan Earth Treasures, 10 treasury bumi teratas memiliki kekuatan unik yang membuatnya sebanding dengan Treasure Heaven. Dia memandangi manik bumi hitam yang memancarkan cahaya hitamnya yang unik saat benda itu berada di tengah tanah rawa yang tampak berputar di sekitarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersemangat. Dia tidak akan begitu bersemangat saat melihat harta karun bumi biasa, tetapi ini adalah harta karun bumi yang menduduki peringkat 10 besar, jadi segalanya sangat berbeda. Fang Qiu bukan satu-satunya yang heran. Zhu Liancheng ternganga kaget saat dia berseru, apakah itu bumi, Earthbed? Guisa mengepalkan rahangnya dan menatap Earthbed dengan ekspresi sedih. Dia tahu bahwa manik bumi berada di tengah tanah rawa. Dia telah merencanakan untuk berkultivasi di rumah selama beberapa hari dan mengumpulkan Earthbed ketika sudah matang setelah dia mencapai kondisi paling optimal. Inilah sebabnya dia mengatakan kepada Fang Qiu bahwa dia masih perlu waktu untuk mempertimbangkan bahkan jika Zhu Liancheng secara pribadi datang ke rumahnya untuk memohon padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berdiri di depan Earthbed sebagai orang yang sama sekali berbeda. Sayang sekali belum matang, kata Fang Qiu lembut setelah dia memeriksa Earthbed. Saat dia mengatakan itu, sebuah suara melengking mengudara. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 436. Fang Qiu segera menoleh ke kebisingan. Dia melihat siluet bergerak cepat melintasi langit di bawah sinar bulan seperti peri malam, berhenti di depan tanah rawa, dan berhadapan dengannya. Apakah Anda seorang praktisi seni bela diri? Fang Qiu bertanya sambil mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka akan melihat seorang praktisi seni bela diri di sini. Namun, praktisi seni bela diri ini mengenakan pakaian tradisional suku-suku nomaden dan rambutnya diikat banyak kepang kecil. Dia tampak seperti orang Mongolia setempat. Hacalamo, Calidolide. Praktisi seni bela diri tiba-tiba berkata setelah dia mempelajari Fang Qiu untuk sementara waktu. Dia berbicara bahasa Mongolia dan Fang Qiu tidak bisa memahaminya sama sekali. Ini tidak berarti bahwa Zhu Liancheng dan Guisa tidak dapat memahaminya, jadi Fang Qiu menoleh ke mereka berdua dan bertanya, apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa Earthbed miliknya, kata Zhu Liancheng. Dia juga bertanya apa yang kita lakukan di sini. Fang Qiu berhenti sejenak. Dia tidak berharap manik bumi ini memiliki pemilik. Katakan padanya bahwa aku tidak sadar bahwa dia memiliki Earthbed. Jika manik bumi miliknya, kita akan pergi sekarang, kata Fang Qiu sambil memberi hormat kepada orang Mongolia itu. Zhu Liancheng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menafsirkan kata-kata Fang Qiu sebelum Mongolia tiba-tiba memelototi Fang Qiu ketika dia mendengar Fang Qiu berbicara bahasa Cina, mengeluarkan cambuk kulit yang dia gantung di pinggulnya dengan tangan kanan dan meraung di Fang Qiu saat dia melambaikan cambuknya. Fang Qiu menoleh untuk melihat Zhu Liancheng dalam kebingungan saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan untuk tidak berpikir tentang pergi sekarang karena kau di sini, kata Zhu Liancheng. Dia juga mengatakan bahwa kamu mungkin bermaksud untuk menyebarkan berita tentang harta bumi ini setelah kamu pergi dan akan kembali dengan bala bantuan untuk mencuri harta bumi ini. Jadi, dia tidak bisa membiarkanmu pergi. Dia membunuh banyak orang dari Huaxia, jadi kamu tidak akan menjadi yang pertama. Fang Qiu memandang Guisa saat kesadaran mulai muncul. Guisa jelas telah membawanya ke bumi harta karun karena dia ingin menggunakan pisau orang lain untuk membunuhnya. Inilah sebabnya dia berani-berani di depan meskipun dia telah dilucuti keterampilan kungfu dan tampaknya tidak takut bahwa binatang penjaga akan muncul. Dia pasti tahu bahwa harta bumi ini memiliki pemilik. Meskipun demikian, Fang Qiu berpikir bahwa rencana Guisa tampak agak bodoh. Fang Qiu menilai orang Mongolia itu dan melihat bahwa dia hanya tampak seperti marsial superior kelas 4. Dia bahkan tidak akan cocok untuk Guisa, apalagi Fang Qiu. Sementara itu, Guisa yang merasakan sebagian kekuatannya kembali setelah keterampilan kungfu-nya telah dilucuti darinya memandang orang Mongolia itu tanpa berkata-kata. Dia jelas ingat bahwa tidak hanya ada satu orang yang menjaga Earthbed, tetapi itu adalah sekelompok orang. Ini sebabnya dia tidak berhasil mendapatkan Earthbed sebelumnya. Dia telah memimpin Fang Qiu karena dia berharap orang-orang ini akan muncul dan menyingkirkan Fang Qiu atas namanya. Dia tidak berharap hanya satu orang yang muncul. Yang membuat segalanya lebih buruk,
ini hanya seorang praktisi seni bela diri kelas 4 yang bahkan ia dapat kalahkan. Pang ini jauh lebih lemah dari yang dia duga. Bagaimana dia akan memanfaatkan Pang ini untuk menyingkirkan Fang Qiu? Apakah dia mengklaim bahwa dia telah membunuh banyak orang Huaxia? Fang Qiu berkata dengan gelap setelah dia mendengar interpretasi Zhu Liancheng. Dia adalah orang yang berprinsip, jadi reaksi pertamanya adalah pergi ketika dia mendengar bahwa Earthbed memiliki pemilik, dan tidak berpikir untuk mencuri Earthbed. Tidak diragukan lagi, Fang Qiu tidak akan menentang prinsip-prinsipnya jika dia berbicara dengan orang yang baik. Namun, saat orang yang dia ajak bicara ternyata adalah orang jahat, jadi dia tidak akan ragu untuk menyerang, terutama karena orang itu telah mengklaim membunuh banyak orang Huaxia. Dia benar-benar tidak dapat menahannya. Dia menatap pria Mongolia itu dengan marah. Kemudian, praktisi seni bela diri Mongolia menyerang Fang Qiu saat dia melambaikan cambuknya. Desir. Fang Qiu memperhatikan setelah melihat lebih dekat pada cambuk Mongolia bahwa itu ditutupi lapisan sesuatu yang menyerupai sisik ikan. Saat Mongolia melemparkan cambuknya, sisik-sisik itu segera melompat tegak seperti bunga yang mekar. Cambuk segera berubah menjadi tongkat yang tertutup paku tajam. Itu tampak seperti pemandangan yang menakutkan. Ejek Fang Qiu dengan dingin. Bagaimana mungkin pria Mongolia ini berpikir untuk menyerang sebelum dia melakukannya? Dia jelas sedang mencari mati. Dia tidak ragu dan segera mengerahkan ki internalnya. Setelah ki internalnya menyebar di telapak tangannya, dia menembak tangannya dan meraih cambuk yang sedang menuju ke arahnya. Seru Mongolia dengan terkejut. Dia segera mencoba menarik cambuknya untuk menariknya keluar dari tangan Fang Qiu. Sayangnya, ia gagal menarik cambuknya tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Orang Mongolia itu menjadi pucat karena terkejut. Karena tanganmu berlumuran darah orang-orang Huaxia, maka aku akan melepaskanmu dari keterampilan kungfumu. Fang Qiu berkata dengan cibiran dingin. Dia menarik cambuk dengan tangan kanannya dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Mongolia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diseret ke Fang Qiu oleh cambuk. Dia melepaskan teriakan panik. Fang Qiu mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan pukulan keras ke perut bagian bawah Mongolia setelah Mongolia diseret ke arahnya. Saat berikutnya, ada suara keras dan pemuda yang diseret ke arah Fang Qiu dikirim terbang. Bang! Fang Qiu telah menghancurkan dantian Mongolia, menghancurkan semua meridiannya sebelumnya, dan menanggalkan semua keterampilan kungfunya sebelumnya ketika dia meninju pemuda itu. Puff! Darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu bahkan sebelum ia jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, dia memandang Fang Qiu seolah-olah dia melihat hantu dan lari dalam keadaan panik. Cibir Fang Qiu dengan dingin tetapi tidak mengejar pria itu. Pria muda ini telah mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah keterampilan kungfunya telah dilucuti darinya, jadi Fang Qiu tidak berpikir perlu membunuhnya. Selain itu, mereka berada di luar Mongolia dan ada manik bumi yang akan matang dalam waktu dekat. Apa yang akan terjadi jika Zhu Liancheng dan Guisa memakan manik bumi jika dia mengejar Mongolia? Karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengejar Mongolia. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tanah. Berdasarkan pengamatanku, Earthbed akan membutuhkan 3 hari lagi untuk matang, dia mengangguk pada dirinya sendiri setelah dia memeriksa Earthbed. Dengan kata lain, dia harus menempatkan dirinya di sini selama 3 hari ke depan. Sementara itu, tatapan cerdik terlintas di mata Guisa ketika dia melihat bahwa Fang Qiu telah menyelamatkan Mongolia setelah menelanjangi keterampilan kungfunya. Dia mulai menyusun plot berikutnya karena dia tahu bahwa itu bukan hanya satu orang yang menjaga Earthbed tetapi seluruh kelompok orang. Ada beberapa ahli yang sangat terampil dalam kelompok. Jika orang Mongolia yang telah dilucuti dari keterampilan kungfunya berlari kembali dan memberitahu seluruh kelompok tentang bagaimana perlakuan kasar Fang Qiu kepadanya, Guisa yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum anggota kelompok yang lain akan menagih biaya dan serang Fang Qiu. Dia merasa jauh lebih baik pada pemikiran itu. Dia bahkan tidak khawatir tentang apakah mereka akan menyerangnya setelah mereka membunuh Fang Qiu. Itu tidak lagi penting karena keterampilan kungfunya telah dilucuti darinya. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang Mongolia ini akan membunuhnya dan bahkan jika mereka memiliki niat untuk melakukannya, dia selalu bisa memohon belas kasihan. Jika permohonannya untuk pengampunan gagal, ia akan menghadapi kematian dengan berani. Dia hanya tidak tahan Fang Qiu melakukannya dengan baik, jadi bahkan jika dia harus mati, dia bersumpah untuk membawa Fang Qiu bersamanya. Seperti yang diharapkan, ada suara melengking dari sesuatu yang merobek udara malam itu tepat ketika Guisa dan Zhu Liancheng hendak mengangguk sambil duduk dengan punggung bersandar satu sama lain. Swoosh! Fang Qiu segera membuka matanya dan melihat ke arah kebisingan. Dia melihat beberapa sosok meluncur ke arahnya di bawah penutup malam.
Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kelompok 4. Ada 3 panglima bela diri kelas 5 bersama dengan Mongolia yang telah ia lepaskan dari keterampilan kungfu sebelumnya. Mereka bergegas ke Fang Qiu dan membentuk bentuk segitiga saat mereka mengelilinginya. Persen-persen asteris. Seseorang dalam kelompok itu segera meneriakkan serangkaian kata-kata sambil menunjuk Fang Qiu. Menafsirkan itu, kata Fang Qiu saat dia bangkit. Dia bertanya apakah kamu telah melucuti keterampilan kungfu teman mereka. Mereka hanya akan mengampuni Anda jika Anda bersedia melakukan hal yang sama pada diri Anda sendiri. Kalau tidak, mereka akan memastikan Anda mati dengan mengerikan, kata Guisa. Dia menghentikan Zhu Liancheng sebelum dia bahkan bisa mulai menafsirkan. Katakan pada mereka bahwa aku yang melakukannya. Saya akan mengampuni mereka jika mereka pergi sekarang, kata Fang Qiu. Guisa segera berkata dalam bahasa Mongolia, dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan hidupmu jika kamu pergi sekarang. Anda harus percaya kata-katanya. Dia sangat kuat dan dia bukan seseorang yang bisa kamu kalahkan sekarang. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus membawa serta praktisi seni bela diri yang lebih kuat. Bawa orang-orang paling berkuasa di grup Anda. 3 orang Mongolia saling memandang dan berteriak lagi dengan marah. Apa yang mereka katakan? Fang Qiu bertanya. Mereka mengatakan bahwa kamu sangat sombong dan mereka akan menyerang jika kamu tidak melepaskan keterampilan kungfu kamu sendiri dalam 1 menit, Guisa menafsirkan. Tanyakan kepada mereka apakah tangan mereka ternoda darah orang Huaxia, kata Fang Qiu. Tidak perlu bertanya, kata Guisa bahkan tanpa menafsirkan kata-katanya. Dia segera berkata dengan provokatif, jelas, semua praktisi seni bela diri di sini telah membunuh orang-orang Huaxia. Ini adalah negara miskin dan mereka memiliki hubungan pribadi dengan orang-orang Huaxia. Begitu banyak orang Mongolia telah merampok dan membunuh orang-orang Huaxia. Beberapa lusin orang Tianxia akan binasa di Mongolia luar setiap tahun. Fang Qiu mengerutkan kening dan berkata, ajukan saja dia pertanyaan. Cih, Guisa mengerutkan bibirnya dengan jengkel tetapi dengan enggan menyampaikan pertanyaan itu. Superior marsial kelas 5 yang berteriak pada Fang Qiu tiba-tiba tertawa dan berkata, apa yang hebat tentang Huaxia? Apakah Anda pikir kami bertiga tidak akan bisa mengalahkan praktisi seni bela diri yang lemah seperti Anda? Saya telah membunuh banyak orang Huaxia dan saya menikmati meminum darah mereka. Anda pasti akan binasa di tangan saya hari ini. Wajah Guisa menjadi gelap karena marah. Keterampilan kungfu mungkin telah dilucuti darinya tapi dia masih memiliki harga dirinya. Dia benar-benar tidak tahan dengan kebanggaan orang-orang Mongolia ini. Tentu saja, ini bukan karena dia merasa sangat patriotik tetapi karena ini adalah kata-kata yang dia benci dengar. Menafsirkan, kata Fang Qiu lembut seolah-olah dia melihat sesuatu yang salah. Guisa mengejek dengan dingin dan menafsirkan setiap kata dari apa yang dikatakan orang Mongolia sebelumnya. Ekspresi Fang Qiu benar-benar berubah. Ekspresinya tidak lagi gelap tetapi menjadi sangat dingin. Apakah orang Mongolia membunuh banyak orang Huaxia? Apakah dia membual tentang bagaimana dia menikmati minum darah orang Huaxia? Dia jelas sedang mencari mati. Swoosh! Fang Qiu dengan cepat bergerak maju dan segera meraih tenggorokan Mongolia yang tertawa keras. Rekan tim Mongolia bereaksi cepat dan mengelilinginya. Saat berikutnya, ada suara memekakkan telinga. Bam!